Oke, oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Serta Mahdi. Selaku dari kelompok 5, di sini kita akan mempresentasikan mengenai praktikum 6, yaitu routing IGRP. Nah, anggota kelompok kami sendiri ada saya sendiri, Iqbal Serta Mahdi dengan NIM 19830389. Kemudian ada Muhammad Ikhwan dengan NIM 19830351 dan ada Mahmudin Ramdhani dengan NIM 19830345. Juga ada Fajar Nur Aini Dwi Fatimah dengan NIM 19830402. Nah, di sini langsung saja untuk demo praktikum langsung dipresentasikan oleh Iwan. Silahkan. Oke, jadi di sini kita langsung konfigurasi. Kita ikuti saja langkah-langkah yang ada di modulnya ini. Yang pertama adalah aktifkan proses routing EGRP pada router 1, router 2, dan router 3. Masuk ke router 1, kita aktifkan routing EGRP-nya. Enable dulu, kemudian configure terminal, lalu router EGRP, kemudian autonomous system number-nya 1. Lanjut ke router 2, sama seperti langkah sebelumnya juga. Enable terlebih dahulu, kemudian configure terminal, lalu router IGRP ANS-nya 1. Oke, lanjut ke router 3, enable, configure terminal, router IGRP 1. Oke, setelah itu kita lakukan advertis langsung terhubung jaringannya. Pertama, gunakan perintah show IP route untuk menampilkan jaringan terhubung langsung di masing-masing router. Yang kedua, ada pada masing-masing router konfigurasi IGRP untuk advertis subnet yang terhubung langsung secara spesifik. Nah, kita langsung ke langkah nomor 2 saja ya. Pada router 1, kita hubungkan network-nya, network 172.16.1.0, subnetnya ini bukan subnet tapi wildcard ya. Jadi kebalikan dari subnetnya 0.0.0.255. Kemudian yang kedua ada networknya 172.16.3, wildcard-nya 0.0.0.3, kemudian 16.3.0 ya. Nah, kemudian lanjut ke network yang ketiga 192.168.10.4, wildcard-nya 0.0.0.3. Oke, sekarang lanjut ke router yang kedua. Router kedua networknya 172.16.2.0.0.0.255. Network yang keduanya ada 172.16.3.0.0.0.3. Kemudian network yang ketiga ada 192.168.10.0.0.0.3. Oke, sekarang lanjut ke router yang ketiga. Router yang ketiga, networknya yang pertama 192.168.1.0.0.0.255. 168. Nah, kemudian yang kedua 192.168.10.4.0.0.0.3. Kemudian yang ketiga ada networknya 192.168.10.8.0.0.0.3. Nah, untuk konfigurasi advertis langsungnya telah selesai. Nah, di sini kita masuk ke konfigurasi interface pasif ya. Interface pasif. Kita lihat dulu. Ini G0/0. Oke.
Karena di sini kita memakai interface yang berbeda dari modul, jadi perlu kita sesuaikan. Yang pertama ini router 1 ya. Router 1 passive interface. Saya memakai interface FA0/0. FA0/0. Kemudian pada router 2 kami memakai interface yang sama ya, FA0/0. Interface passive interface 0/0. Kemudian pada router yang ketiga juga sama, kami menggunakan interface FA0/0 juga. Passive interface FA0/0. Oke, lanjut ke 6.4, menonaktifkan automatic summarization. Pada router yang pertama adalah kita akan langsung no auto summary ya. Nah, kemudian router kedua sama juga no auto summary. Kemudian router yang ketiga no auto summary. Oke. Kemudian yang ke 6.5 verifikasi routing EGRP. Nah, di sini sama saja dengan uji coba ya. Nah, jadi langsung saja kita coba kirim paket dari router ke device-nya dulu ke PC, apakah berhasil. Bentar. Oh iya, ini belum kita setting IP-nya ya. 2.1 berarti 2.2. IP di PC belum kita setting. 192 172.16 2.1 2.2 172.16 2.2 S255. Default gateway-nya 172.16 2.1. Kemudian yang PC lainnya kita setting juga, konfigurasi 172.16 1.2, subnetnya /24, kemudian 172.1.1. PC yang terakhir ya, PC 3 192.168 1.2. Kemudian default gateway-nya 192.168 1.1. Oke, kita uji coba dulu dari PC 0 ke router 2 apakah berhasil. Ini sukses. Kemudian PC 1 ke router 1 sukses juga. Kemudian PC 2 ke router 3 sukses juga. Nah, lanjut ke EGRP-nya, routingnya apakah berhasil. Dari PC 0 ke router dulu sukses. Kemudian dari PC 0 ke router 1 kita coba sukses. Kemudian dari PC 0 ke PC 1 sukses juga. Oke, untuk konfigurasinya telah selesai. Kemudian dilanjut untuk penjelasannya saya kembalikan ke saudara Iqbal. Oke, jadi untuk penjelasan pertama mengenai apa itu EGRP dan pengertiannya akan dijelaskan sama Aini. Silahkan Aini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Iwan dan Iqbal. Dan sekarang di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang pengertian, cara kerja, dan fitur-fitur. Yang pertama adalah pengertian dari EIGRP, yaitu Enchanted Interior Gateway Routing Protocol, merupakan hasil pengembangan dari routing protokol yang dahulunya, yaitu IGRP. Yang keduanya adalah routing pengembangan dari Cisco. Pengembangan itu dihasilkan oleh perubahan yang bermacam-macam. Tuntutan dalam skala yang besar, EIGRP menggabungkan kemampuan dari link state protocol dan distance vector protocol. Terlebih lagi, EIGRP memuat beberapa protokol penting yang secara baik meningkatkan efisiensi penggunanya ke routing protokol yang lain. EIGRP adalah routing protokol yang hanya diadopsi oleh router Cisco atau sering disebut dengan proprietary protocol
protokol pada Kisco, di mana EGRP ini hanya bisa digunakan sesama router Kisco saja. Cara kerja EGRP sering disebut juga dengan Hybrid Distance Vector Routing Protocol, karena cara kerjanya menggunakan dua routing protokol, yaitu Distance Vector Protocol dan Link State Protocol. Dalam pengertian bahwa routing EGRP sebenarnya merupakan protokol sehingga EGRP disebut sebagai Hybrid Distance Vector. Yang ketiga yaitu fitur-fiturnya. Yang pertama ada mendukung IP, IPX, dan AppleTalk melalui modul-modul yang bersifat protokol dependent. Yang kedua, pencarian network tetangga yang dilakukan secara efisien. Yang ketiga, komunikasi melalui Reliable Transport Protocol atau RTP. Yang terakhir yaitu pemilihan jalur terbaik melalui Diffusing Update Algorithm atau dual. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan akan saya kembalikan kepada Iqbal. Oke, terima kasih Aini atas penjelasannya. Sekarang akan saya lanjutkan lagi. Selanjutnya akan menjelaskan mengenai apa aja, mengenai tentang algoritma dan struktur data. Gitu ya. Nah, untuk barusan yang dijelaskan sama ini mengenai fitur-fiturnya telah dijelasin mengenai diffusing update algorithm atau dual ya. Nah, EGRP itu sendiri memiliki pembangunan routing protokol dengan membuat sebuah algoritma yang dikenal dengan nama dual. Dual digunakan untuk mengkalkulasi dan membangun sebuah routing table. Dual digunakan untuk memastikan sebuah jalur untuk sebuah network dan menyediakan sebuah loopless routing environment agar bisa membantu mengirimkan sebuah paket ke sebuah jaringan. Nah, dual mengirimkan sebuah paket query kepada network yang berseberangan dengannya maupun router-router yang terkoneksi langsung dengan dia. Nah, dual sendiri diffusing update algorithm sendiri ini memungkinkan router EGRP untuk menentukan apakah jalur yang diberikan oleh router tetangga itu loop atau free loop dan mengizinkan router yang menggunakan protokol EGRP untuk menemukan jalur alternatif tanpa harus menunggu update dari router lain. Nah, selanjutnya untuk struktur data dari EGRP itu EGRP ada ada beberapa, yaitu yang pertama ada hello packet, update packet, acknowledgement packet, dan query packet. Nah, hello packet sendiri itu biasa dikirimkan secara multicast dan EGRP akan mengirimkan hello packet untuk mengetahui apakah router-router tetangganya masih hidup ataukah dalam keadaan mati. Nah, pengiriman tersebut biasanya ada hold time-nya. Nah, ketika dalam jangka waktu hold time router tetangga itu nggak membalas hello packet, maka router tersebut akan dianggap dalam keadaan mati. Nah, kemudian ada update paket. Nah, update paket ini biasa untuk digunakan untuk menyampaikan tujuan yang dapat dijangkau oleh router. Ketika sebuah router baru ditemukan update paket dikirim secara unicast sehingga router dapat membangun topologi table. Kemudian acknowledgement paket. Nah, acknowledgement paket sendiri adalah hello packet yang tidak berisikan data. Paket acknowledgement memuat non-zero acknowledgement number dan selalu dikirimkan dengan menggunakan unicast address. Acknowledgement merupakan sebuah pemberitahuan bahwa paket datanya telah diterima. Kemudian yang terakhir ada query packet, yaitu adalah sebuah request atau permintaan yang dilakukan secara multicast dan akan meminta sebuah route. Selama mengirimkan query paket, setiap router akan melanjutkan untuk meneruskan query paket tersebut sampai sebuah router akan mengirimkan sebuah replay paket sebagai informasi bagaimana caranya untuk menuju ke sebuah jaringan tertentu. Nah, mungkin itu dulu, itu dari saya. Kemudian akan dilanjutkan mengenai teknologinya yang ada di EGRP oleh Mudin. Silahkan. Untuk teknologinya sendiri yaitu menggunakan neckboard discovery dan recovery. Mekanisme dari neckboard sendiri yaitu mengizinkan router secara dinamis mempelajari router lain secara langsung terhubung mereka. Router juga harus mengetahui ketika router tetangganya tidak dapat lagi dijangkau. Proses ini dicapai dengan low overhead yang secara periodik mengirimkan hello packet yang kecil. Selama router menerima hello packet dari router tetangga, router tersebut menganggap bahwa router tetangga tersebut masih berfungsi dan keduanya masih bisa melakukan pertukaran informasi.
Teknologi selanjutnya yaitu Reliable Transport Protocol atau yang bisa disebut RTP. Bertanggung jawab untuk menjamin pengiriman dan penerimaan paket EGRP ke semua router. RTP sendiri mendukung perpaduan pengiriman paket secara unicast ataupun multicast untuk efisiensi yang beberapa paket EGRP yang dikirimkan. Pada jaringan multicast akses yang mempunyai kemampuan untuk mengirimkan paket secara multicast seperti Ethernet, tidak perlu mengirimkan hello paket ke semua router tetangga secara individu. Untuk alasan tersebut, EGRP mengirimkan single multicast hello paket yang berisi sebuah indikator yang menginformasikan si penerima bahwa paket tidak perlu dibalas. RTP memuat sebuah ketentuan untuk mengirimkan paket multicast secara cepat ketika balasan terhadap paket sedang ditunda, yang membantu memastikan sisa waktu untuk coverage rendah di dalam keberadaan bermacam-macam kecepatan link. Teknologi selanjutnya yaitu dual finite state machine, yaitu menaruh keputusan proses untuk semua perhitungan jalur dengan mengikuti semua jalur yang telah dinyatakan oleh semua router tetangga. Dual menggunakan informasi tentang jarak untuk memilih jalur yang efisien, jalur loop free, dan memilih jalur untuk menetapkan di dalam tabel routing berdasarkan suksesor yang telah dibuat oleh dual. Suksesor adalah router yang berdekatan yang digunakan untuk meneruskan paket yang mempunyai nilai cost paling sedikit dengan router tujuan dan dijamin tidak menjadi bagian dari routing loop. Teknologi yang lainnya yaitu protokol dependent. Modul bertanggung jawab pada layer network yang memerlukan protokol khusus, misalnya IP EGRP, modul yang bertanggung jawab untuk mengirim dan menerima paket EGRP yang telah dienkapsulasi di dalam protokol IP. IP EGRP juga bertanggung jawab untuk menguraikan paket EGRP yang memberitahukan pada dual tentang informasi yang baru saja diterima. Untuk perbandingannya sendiri, EGRP dan penjelasan dari saya. Oke. Nah, jadi penjelasan dari Mudin itu aja. Mungkin kalau semuanya udah itu aja dari kelompok kami yang bisa kita jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.